Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin jamaah Masjid Darul Muttaqin yang sama-sama mengharap ridha serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang keempat. Alhamdulillah ya, masih konsentrasi. Kita masih diberikan kesempatan untuk tadi melaksanakan ibadah saum dan juga kita lanjutkan dengan qiyam Ramadannya. Salawat serta salam semoga terus tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga kita semua selalu umatnya. Para hadirin rahimakumullah, ketika kita berada di bulan Ramadan, maka sering mendengar istilah bulan Ramadan itu adalah syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi. Pertanyaannya Pak, jawab saja bukan khutbah Jumat ini. Mengapa bulan Ramadan disebut dengan syahrul mubarak, bulan yang diberkahi? Kenapa kira-kira? Kenapa Pak? Karena diberkahi ya. Kenapa? Khawatir Pak, khawatir. Kita sering mendengar istilah berkah. Istilah berkah itu sering hinggap di telinga kita. Khawatir keliru memahami berkah. Ketika saya tanyakan misalkan ke pedagang makanan, ke pedagang pakaian, apakah bulan Ramadan itu bulan berkah? Iya Ustaz, bulan Ramadan bulan berkah. Kenapa disebut dengan bulan berkah? Laku dagangan saya. Apalagi yang dagang gorengan gitu kan, peringkat pertama untuk takjil itu ya. Gorengan berkah. Kenapa? Laku dagangannya. Begitupun pedagang pakaian berkah. Kenapa? Laku dagangannya. Kalau seandainya keberkahan bulan Ramadan dikaitkan dengan laku dagangannya, pertanyaan sebaliknya, bagaimana kalau dagangannya gak laku? Apakah tetap bulan Ramadannya berkah? Ya gitu. Tanya ke tukang ojol misalkan, bagaimana Bang narik hari ini? Alhamdulillah berkah. Kan? Alhamdulillah berkah. Kenapa disebut berkah? Orderannya banyak kan? Beda dengan kemarin Covid kan gitu. Banyak ngelamunnya, gak banyak nariknya. Alhamdulillah sekarang Ramadan berkah. Berarti berkahnya disangkut pautkan dengan apa? Banyak dan tidak adanya penumpang. Pertanyaannya, kalau penumpangnya sepi Pak, bulan Ramadan berkah atau tidak? Nah ini kan pemahaman Ramadan berkah itu, kenapa sih bulan Ramadan disebut bulan berkah? Maka harus dikembalikan kepada yang mengatakan bulan Ramadan itu bulan penuh dengan berkah. Siapa? Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bulan Ramadan itu bulan berkah. Kalau kita lihat kapan Rasul mengatakan bulan Ramadan itu bulan yang diberkahi, kapan Bang? Kapan? Menjelang Ramadan, bulan Sya'ban, tahun kedua Hijriah. Artinya
Kalau kita perhatikan bulan-bulan Hijriah, sebenarnya itu sudah ada, Pak. Bulan-bulan Hijriah sebenarnya sudah ada sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, bahkan sebelum Nabi lahir. Itu sudah ada tuh. Bulan Muharram, sudah Muharram apa? Sudah Muharram apa? Setelah Januari apa? Februari. Setelah Muharram? Bingung. Setelah Muharram, Safar, dan seterusnya. Dalam kalender Hijriah, nama-nama bulan sekali lagi saya tegaskan sebelum Nabi lahir itu sudah ada. Dan mereka menamakan bulan-bulan Hijriah itu sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu. Kenapa bulan Muharram disebut dengan bulan Muharram? Bulan Muharram ini bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan. Kenapa? Karena orang-orang Arab dulu berkeyakinan bulan Muharram ini bulan yang sakral. Tidak boleh adanya peperangan, walaupun hobi mereka perang. Tetap saja masuk bulan Ramadan gak ada yang perang, Pak. Kenapa? Takut ualang. Itu keyakinan mereka tuh. Kemudian bulan Safar pakai son, bukan pakai sin. Kadang telinga kita bulan Safar, padahal Safar pakainya son. Kenapa disebut dengan bulan Safar? Asal katanya dari kata sifrun, 00. Kenapa disebut bulan Safar? Karena pada bulan tersebut mayoritas laki-laki yang sudah dewasa mereka keluar daerah melancong, sehingga daerahnya kosong, maka disebut sifrun. Di kita bulan Safar, di sebagian masyarakat bulannya apa? Bulan apa? Bulannya sial. Makanya jangan menikah di bulan Safar. Masih ada pakai itu, Pak? Ada, Pak? Kenapa? Bulannya sial dikaitkan dengan nikahnya anjing, Pak. Nikahnya anjing. Anjing kan binatang yang najis, masa ia disamakan dengan anjing? Pertanyaannya, coba tanyakan ke anjing. Anjing kalau mau nikah pilih-pilih bulan enggak? Enggak kan itu. Disakralkan bulan Safar, jadi nggak boleh menikah tanpa alif nun, sangat panas. Nah, maka saya dulu masih kuliah, ingat dosen saya pernah cerita, beliau kuliahnya di Sudan. Kalau di Sudan ketika masuk bulan Ramadan dulu nggak ada AC. Bagaimana cara tidur siangnya? Itu kasur dibanjur dulu, Pak. Dairin dulu si kasurnya, baru adem. Ntar bangunnya kasur kering dia bangun. Itu saking panasnya tuh. Maka Ramadan disebut dengan Ramadan. Kenapa? Karena situasi dan kondisi pada saat itu sangat panas. Sangat panas. Maka itulah penamaan bulan Hijriah pada waktu itu tergantung dengan situasi dan kondisi. Nah, barulah Nabi ketika di Mekah berapa tahun tuh? 13 tahun. Heboh nggak bulan Ramadan? Nggak heboh, belum, Pak. Belum heboh, biasa saja, seperti bulan-bulan yang lainnya. Hijrah ke Madinah tahun pertama biasa saja, gak ada yang heboh, gak ada yang aneh. Barulah tahun yang kedua hijrah. Dalam riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah, di akhir bulan Sya'ban Rasul mengatakan, qad ja'akum Ramadan, sungguh telah datang bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi. Pertanyaannya, siapa yang lebih paham, siapa yang lebih tahu maksud dari syahrul mubarak? Siapa, Pak? Nah, kita atau Nabi, Pak? Nabi atau ojol? Nabi, Pak. Maka ada kaidah fikih itu mengatakan niat maqasidul lafzi
ala niyatil lafil. Maksud ucapan itu tergantung siapa yang mengucapkannya. Maka yang paling paham maksud syahrul mubarak adalah Nabi. Maka Nabi mengatakan iftaradallahu alaihi siyamahu. Allah telah mewajibkan kepada kalian, iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah telah mewajibkan kepada kalian saum di bulan Ramadan. Maka keberkahan bulan Ramadan, fondasi dasarnya jangan sampai dihilangkan adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan saum di bulan Ramadan. Maka ketika kita melaksanakan saum di bulan Ramadan, maka insya Allah keberkahan akan mudah kita dapatkan, keberkahan akan mudah kita raih. Jangan sampai pikirannya lain-lain, Pak. Bulan Ramadan bulan yang diberkahi. Kenapa? Takjilnya banyak di mana-mana. Bukan, Pak. Dasarnya dulu nih, saumnya dulu. Maka ketika saumnya bagus, saumnya kuat, maka hidup akan menjadi berkah. Apa itu berkah? Berkah itu apa? Kadang kita nyebut berkah juga beda-beda lagi. Di Jawa, mohon maaf itu ada sapi kebo gitu, yang dikeramatkan keluar, kotorannya keluar, berebut, Pak. Berebut kotoran kerbau. Kenapa? Berkah. Berkah. Ataupun kobokan Pak Kiainya berebut oleh santrinya. Oh, berebut, kenapa? Berkah. Ini sebagian pemahaman di kita. Maka berkah itu apa? Tubutul khairi wa ziyadatuhu. Tetapnya kebaikan dan juga bertambahnya kebaikan itu, Pak. Itulah berkah. Maka untuk ibadah saum, ini luar biasa nanti pahalanya. Lihat salah satu ciri keberkahan saum, bagaimana pahalanya. Ibadah sunnah pahalanya dengan sebanding dengan ibadah wajib. Melakukan ibadah wajib pahalanya sebanding dengan jangan ibadah sunnah lagi. Turun derajat, ya. Maka dilipat gandakan lagi pahalanya ketika melaksanakan yang wajib. Maka ada di kita kalau tidur, Pak, tidur di bulan Ramadan, Pak, berpahala tidak? Kata siapa, Pak? Tidur di bulan Ramadan berpahala tidak? Berpahala tidak, Pak? Khawatir pada tidur di bulan Ramadan itu berpahala. Dari pagi sampai malam tidur kerjaannya. Kenapa? Berpahala. Maka Pak, bulan Ramadan kenapa dilipat gandakan? Karena dengan di bulan Ramadan kita saum. Saum itu ibadah yang bisa dimix, Pak. Sholat dengan saum. Ibu-ibu di belakang masak sambil saum. Double kan? Sholat sambil masak bisa kan? Gak bisa kan itu? Makanya dilipat gandakan tuh. Nah, kenapa tidurnya berpahala? Tidurnya sambil saum. Orang yang gak saum Pak di bulan Ramadan tidur dapat pahala gak? Kan gitu. Kenapa tidurnya berpahala? Karena dia tidurnya sambil saum. Beda kan? Tidur karena saum atau tidur berbarengan dengan saum. Maka kita dapat pahala tidur itu karena kita pun sedang saum gitu. Nah itu keberkahan bulan Ramadan sangat luar biasa banyaknya. Sama kan itu. Apapun yang kita lakukan, ya, taklim bisa sambil saum, bukan sambil tidur lah. Astagfirullah ya. Nah, maka itu tuh ya, banyak dilipat gandakan kita kerja di luar rumah dapat pahala, dapat sambil saum tuh double pahalanya, Pak. Sambil tadi pun sampai tidur pun kalau sambil saum dapat pahala. Nah, jangan salah memahami, Pak ya. Tidur di bulan Ramadan dapat
pahalanya tidur dulu, jangan ya, jangan. Maka kita gunakan dengan yang lain, baca Quran sambil sahur kan itu. Maka pahala-pahala dilipat gandakan di bulan Ramadan. Kenapa? Atas Pak, dasarnya sahur. Dasar fondasinya sahur. Para hadirin rahimahullah, mungkin ini saja dulu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya untuk kita semua, terutama dalam rangka menggapai keberkahan di bulan Ramadan ini dengan kita terus meningkatkan kualitas sahur kita. Akhirul kalam, marilah kita tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.